Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erni Ronauli Tresia. Saya dari mahasiswa Universitas Bengkulu semester 7 yang sedang melaksanakan PPL 2 di SMA 8 Kota Bengkulu dalam prodi biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi kita, yaitu tentang protista mirip hewan atau disebut juga protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu 3.5, di mana menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan perannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Dan memiliki indikator, yaitu yang pertama mengidentifikasikan ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa. Yang ketiga, menjelaskan reproduksi protista mirip hewan atau protozoa dan mengidentifikasikan protista mirip hewan atau protozoa bagi kehidupan. Yang bisa dilihat di slide yang telah tersedia. Kemudian, sebelum kita membahas tentang protista mirip hewan, Ananda semua telah mempelajari materi biologi, yaitu bakteri, di mana yang kita ketahui pertama ciri-ciri bakteri itu adalah tidak memiliki membran inti atau prokariotik, dan juga dia memiliki membran yang dapat berdiferensiasi. Bakteri itu juga dia seperti kapsul dan dia memiliki ribosom. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelompok-kelompok makhluk hidup yang sudah mulai mempunyai membran inti atau disebut juga eukariotik, yaitu protista mirip hewan tersebut atau protozoa yang sejatinya sudah memiliki membran inti tapi tidak sekompleks animalia, fungi maupun tumbuhan. Protista mirip hewan ini disebut juga protozoa, bisa Ananda lihat di slide. Nama protozoa ini juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama atau primitif atau awal, dan zoon yang berarti hewan. Jadi atau disebut juga hewan primitif. Apa sih maksudnya dari hewan primitif ini? Yaitu dia yang memiliki ciri seperti hewan. Apa contohnya ciri-ciri seperti hewan tersebut? Kita lanjutkan. Yaitu yang pertama yang sangat terkenal dari ciri-ciri hewan, itu yang pertama adalah bergerak aktif atau berpindah tempat. Karena protista mirip hewan ini memiliki alat gerak berupa kaki semu atau bulu cambuk, flagel, dan silia. Itu ciri-cirinya yang dimiliki atau protozoa. Ciri-ciri protista mirip hewan ini, yang pertama itu eukariotik. Eukariotik ini kita tahu yaitu memiliki membran inti. Kemudian ada heterotrof. Heterotrof ini adalah di mana organisme ini tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Dia harus membutuhkan organisme lain dalam membuat makanannya sendiri. Kemudian dia yang kedua itu bergerak aktif. Itu adalah ciri-ciri dari protista mirip hewan, dapat berpindah tempat karena memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopia, bulu cambuk atau flagel, dan bulu getar atau silia. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian ciri-ciri protista mirip hewan ini yaitu berukuran mikroskopis, yaitu 100-200 mikron atau 0,01 dan sampai 0,2. Bentuk selnya sangat bervariasi. Kemudian kita lanjut, kita bisa lihat di slide. Di situ ada struktur tubuh protozoa. Kita bisa lihat di situ ada memiliki silia, sitoplasma, mikronukleus, makronukleus. Ini secara umum struktur tubuh dari protozoa tersebut. Berdasarkan struktur geraknya, protozoa ini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah rhizopoda atau sarkodina, bergerak menggunakan akar atau kaki semu atau disebut juga pseudopodia. Kita bisa lihat di slide, di situ dia nampak kaki akarnya, kaki semunya atau akar. Kemudian dia itu bersifat heterotrof, yaitu dengan memangsa alga, bakteri atau protozoa lain. Kemudian ada ciliata. Ciliata ini atau Ciliopora atau Infusora, dia itu bergerak menggunakan silia atau juga disebut juga rambut getar yang berfungsi sebagai untuk bergerak dan alat bantu untuk makan. Nah, ciliata tersebut kelompok yang memiliki alat gerak yang tersebar hampir di seluruh tubuh ciliata, yang fungsinya juga dapat digunakan untuk menempel pada inangnya dan sebagai alat untuk merasakan lingkungan yang di sekitarnya atau sebagai sistem indera bagi paramecium. Contohnya seperti di slide itu ada Paramecium caudatum. Kemudian bisa dilihat juga di bagian ciliata tersebut ada mikronukleus
mikronukleus dan makronukleus. Mikronukleus ini berperan sebagai reproduksi atau menjaga intinya untuk membelah di saat ia membelah diri. Kemudian ada makronukleus. Makronukleus tersebut berfungsi untuk menjaga kestabilan dari si paramecium tersebut. Yang perlu diketahui, mayoritas dari protista atau protozoa kan hidup di dalam air. Jadi ketika air tersebut kelebihan air atau kekurangan air, maka si makronukleus ini juga disitulah dia dapat berfungsi, yaitu untuk menjaga kestabilannya. Kita bisa lihat juga di slide itu ada vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini juga berfungsi sebagai menjaga kestabilan. Kemudian ada celah mulut untuk memangsa makanan, dan juga di situ ada polikel, yaitu untuk menjaga struktur tubuh dari ciliata tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke flagellata. Flagellata atau mastigopora bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Di situ ada bisa dilihat dari slide, di situ ada nampak yang panjang warna hitam seperti bulu cambuk yang disebut juga flagel. Flagellata ini kelompok yang dicirikan di mana flagelnya itu menjadi alat utama mereka untuk bergerak. Hidup di lingkungan perairan atau di dalam tubuh organisme lain sebagai parasit dan bersimbiosis. Contoh dari flagellata ini yaitu Euglena viridis, bisa dilihat di slide. Itu adalah contoh dari flagellata. Kita lanjutkan ke sporozoa atau Apicoplexa. Tidak memiliki alat gerak. Salah satu tahapan dalam siklus hidupnya memiliki bentuk seperti spora. Seluruh jenis sporozoa hidup sebagai parasit pada hewan atau manusia. Parasit ini adalah organisme yang memakan nutrisi dari organisme lain atau makhluk hidup lain atau inangnya. Contohnya yaitu Plasmodium. Kemudian kita lanjutkan, reproduksi protozoa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, reproduksi secara vegetatif atau aseksual, yaitu pembelahan mitosis atau binar, yaitu pembelahan yang diawali dengan pembelahan inti yang diikuti pembelahan sitoplasma, kemudian menghasilkan dua sel baru. Contohnya pada kelas amuba, paramecium, dan euglena. Dilihat di slide itu kan ada gambar pembelahan binar, contoh reproduksi pembelahan binar. Perkembangan biakan aseksual pada kelas sporozoa dengan membentuk spora melalui proses sporulasi di dalam tubuh inang. Spora yang dihasilkan disebut sporozoid. Contoh pada kelas sporozoa. Di situ pembelahan binarnya replikasi DNA yang DNA itu kemudian dinding sel pada membran plasma akan membelah, kemudian sel itu akan terbelah menjadi dua. Itu bisa dilihat di slide contoh pembelahan binarnya. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu reproduksi protozoa secara generatif atau seksual dengan cara konjugasi. Nah, di sini perkembangan konjugasi ini pada paramecium yaitu secara kawin atau seksual, di mana dua paramecium tersebut akan saling berdekatan, bisa Anda lihat di gambar, akan saling berdekatan, kemudian lalu menempel, kemudian terjadi dua sel yang saling menempel tadi pada bagian mulut. Nah, di sini nanti membran sel pada sel yang menempel tadi akan melebar dan terbentuklah suatu saluran. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus yang didiploid atau 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus yang haploid atau N, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, masing-masing 4 dari mikronukleus yang haploid tadi akan membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. Nah, dari 8 mikronukleus tersebut 7 diantaranya akan hancur atau lenyap, tetapi akan ada satu tertinggal mikronukleusnya, yang dimana dari sel tersebut akan ada satu mikronukleus dan satu makronukleus. Kemudian selanjutnya itu mikronukleus tadi akan membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleusnya lenyap. Sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus saja. Terjadilah saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel yang lain, begitulah sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan
mikronukleus yang tidak pindah. Jadi setelah hasil peleburan itu, setiap sel dari mikronukleus ini memiliki mikronukleus yang diploid. Nah, setiap sel yang telah memiliki mikronukleus yang diploid atau 2N, selnya pisah. Nah, itu yang akan terjadinya konjugasi akan berakhir. Kemudian satu mikronukleus akan membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan siklus hidup dari Plasmodium. Sebelum itu, Ananda sudah mengetahui apa itu penyakit malaria. Sejauh ini pasti Ananda ketahui bahwa malaria itu disebabkan oleh nyamuk. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa sebenarnya penyakit malaria itu bukan disebabkan oleh nyamuk, tetapi oleh Plasmodium. Nah, Plasmodium ini membutuhkan atau memerlukan tubuh nyamuk dan manusia untuk tumbuh dan bereproduksi. Plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui nyamuk Anopheles betina yang membawa Plasmodium tersebut. Nah, selanjutnya Plasmodium ini akan menyebar di dalam darah serta berkembang biak di dalam hati. Ananda lihat di slide itu ada gambar dalam tubuh manusia dan dalam tubuh nyamuk. Nah, pertama itu ada 2 fase. Yang pertama itu fase di dalam tubuh nyamuk atau disebut juga sporogoni, dan fase di dalam tubuh manusia atau disebut juga skizogoni. Nah, dalam tubuh nyamuk ini itu terlihat Plasmodium itu melakukan reproduksi secara seksual. Pada tubuh nyamuk, spora itu akan berubah menjadi makrogamet dan mikrogamet, kemudian bersatu menjadi zigot yang menembus dinding usus nyamuk. Nah, di dalam dinding usus tersebut, zigot akan berubah menjadi ookinet, ookista, dan sporozoid, kemudian bergerak menuju kelenjar liur nyamuk. Setelah itu sporozoid ini akan menghasilkan spora seksual yang akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk betina Anopheles tadi. Nah, setelah masuk di dalam tubuh manusia, berarti kita masuk ke fase di dalam tubuh manusia atau namanya skizogoni. Di dalam itu setelah tubuh manusia terkena gigitan nyamuk malaria tadi, sporozoid ini masuk ke dalam darah manusia dan menuju ke sel-sel hati. Di dalam hati ini sporozoid itu akan membelah dan membentuk merozoid. Akibatnya sel-sel hati banyak yang membentuk merozoid tadi dan akan rusak. Kemudian merozoid ini akan menyerang atau menginfeksi eritrosit atau sel darah merah kita. Di dalam eritrosit, merozoid akan membelah diri dan menghasilkan lebih banyak merozoid lagi. Dengan demikian ia akan menyerang atau menginfeksi eritrosit tadi lainnya dan menyebabkan banyak sel yang rusak. Kemudian dia akan mengeluarkan racun di dalam tubuh manusia sehingga dapat menyebabkan tubuh manusia ini menjadi demam. Nah, di saat udah masuk tuh racunnya, maka di situ tubuh manusia ini akan dapat menggigil. Kemudian merozoid ini juga dapat membentuk gametosit apabila terisap oleh nyamuk pada saat menggigit. Kemudian sehingga siklusnya akan terulang lagi dalam tubuh nyamuk, demikianlah seterusnya. Jadi itulah contoh dari siklus dari Plasmodium. Kemudian yang ingin saya jelaskan yaitu peranan protozoa bagi kehidupan, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu peranan protozoa yang merugikan. Yang pertama ada Entabaema gingivalis, di mana ini dapat menyebabkan atau membusukkan sisa-sisa makanan di sela gigi. Kemudian ada Entabaema histolica yang dapat menyebabkan penyakit disentri. Kemudian ada Plasmodium malariae, yaitu dapat menyebabkan penyakit malaria quartana. Kemudian ada Plasmodium vivax yang menyebabkan penyakit malaria tertiana. Kemudian ada Plasmodium falciparum, yaitu menyebabkan penyakit malaria topika, dan Plasmodium ovale yang dapat menyebabkan penyakit malaria ovale. Ada juga yang menguntungkan, contohnya yaitu foraminifera, cangkangnya itu dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Kemudian ada radiolaria, yaitu kerangkanya yang mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan penggosok.
Kemudian ada mengontrol jumlah bakteri di alam karena predator bakteri, kemudian merupakan sumber makanan bagi air. Baiklah, itulah materi dari protista mirip hewan atau disebut juga protozoa. Semoga materi ini dapat mereview kembali apa pengetahuan yang telah dimiliki Ananda dan dapat menambah wawasan bagi Ananda semuanya. Terima kasih.